Pejuang langit yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, doa adalah senjatanya orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Ketika dunia terasa mustahil bagi kita, terasa nggak mungkin bagi kita, ada satu kekuatan yang akan mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan akan terjadi, yaitu doa. Terlebih kita akan meminta doa dari manusia yang paling dekat dalam kehidupan kita, yaitu istri. Yang mana kalau kita memperlakukan dengan kemuliaan, dia mendoakan kita, dia bahagia dan ikhlas mendoakan kita, pintu jalur langit kesuksesan buat kita terbuka. Pejuang langit, kegagalan tak membuat Indra gentar untuk tetap berada di jalur jihadnya. Meski sempat beralih profesi jadi tukang ojek, atas izin Allah, ia akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Memang, semuanya tak lepas dari peran istri yang luar biasa. Bahkan, sampai pada suatu momen di mana istrinya menggadaikan cincin pernikahan mereka untuk modal berjualan bakso lagi. Masya Allah. Pejuang langit, Indra memulai usaha baksonya pertama kali di tahun 2012 dengan nama Bakso Kribo. Tapi 2 tahun kemudian bangkrut. Kegagalan pertama tak membuatnya menyerah. Di tahun yang sama, ia kembali bangkit hingga mampu membuat 7 cabang warung bakso. Masya Allah. 5 tahun kemudian, qadarullah, cobaan kembali datang. Ia ditipu karyawannya sendiri hingga meninggalkan hutang modal ke bank sebanyak 400 juta rupiah. Dan ia pun harus merasakan kebangkrutan yang kedua kali. Seketika ia stres berat dan trauma. Inilah momen-momen terberat dalam hidupnya. Tapi hati kecilnya masih menyimpan asa. Ia masih yakin pertolongan Allah akan segera datang sesuai dengan prasangka hambanya. Memutuskan untuk jualan bakso lagi tuh gimana, Kang? Awalnya jadi usaha bakso yang sekarang ini sebenarnya bukan saya ya yang mulai ya. Jadi yang mulai itu istri. Oke. Jadi istri itu waktu itu tiba-tiba diem-diem tuh jualan bakso. Ternyata istri itu modalnya tuh dari gadein cincin nikah. Pejuang langit, ternyata ada peran istri yang luar biasa di balik kebangkitan Indra untuk kembali berjualan bakso hingga sukses seperti sekarang. Ia tetap setia mendampingi sang suami, sekalipun terlilit hutang ratusan juta, dan terus-menerus dikejar penagih hutang sampai ke rumah. Ia semakin yakin bahwa semua kesulitan ini akan berbuah manis, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini teteh yang selalu nemenin ya? Saya mau nanya nih, cincin gimana cincin? Aman? Aman. Wah, ini yang Masih digadai? ada, ya, 3 kali. Wah. Dulu kan sempat bangkrut kan, terus dia juga udah nggak mau jualan lagi. Saya di situ sebenarnya pusing, karena jualan kan berdua nih sama ibu ya. Baik. Ya ke pasar berdua gitu kan, suami sama sekali dia nggak mau nyentuh gitu barang-barang bakso atau ngelihat bakso pun dia nggak mau gitu. Tapi saya yakin ini bakso tuh bakal panjang gitu ke depannya, bakal maju. Pejuang langit yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sosok Paramita yang tidak pernah lelah letih mendoakan suaminya. Bahkan bukan sekedar mendoakan, dia tunjukkan kepada suaminya bahwa dia adalah sang penopang. Bukan sekedar berharap kepada pemberian suami, tapi membalas kebaikan suami. Suami dulu pernah sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh istri. Paramita membuktikan sama suami yang sedang down, yang sedang terpuruk, bahwa dengan kebersamaan, dengan kerjasama akan menghasilkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga ini jadi pelajaran buat seluruh istri di Indonesia, bahwa ketika suami kita terpuruk, jangan kita putus asa. Ingat, pertolongan Allah datang bagi orang yang beriman. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat, gak jauh, gak jauh. Hari ini sedih, besok bahagia. Hari ini menangis, air mata akan dihapus oleh Allah dengan kemudahan, kelancaran. Keyakinan dan ketulusan istri inilah yang diyakini Indra sebagai pematik keberkahan langit. Di puncak keikhlasan dan kepasrahan istri ini, semua harapan dan doa istri melangit.
Tak jarang ia melihat Paramita sang istri sedang sholat dengan sangat khusyuk, seakan tak ada lagi hari esok. Lantunan ayat Al-Quran yang setiap hari dibaca sang istri juga seakan benteng kokoh yang melindungi rumah tangga mereka. Kalau ngedoain sih setiap sholat, terus kalau misalnya lagi diem gitu, terus langsung doain suami. Ngelipin doa biar kerjaannya lancar, terus biar dipermudah, terus biar dapat rezeki juga. Kalau ngomongin seberapa penting support istri itu penting banget ya Kang ya. Istri itu yang paling penting. Kalau nggak ada istri juga kita nggak akan sekuat ini gitu kan. Makanya itu pentingnya tuh paling penting sih buat saya. Bejo Langit, doa Paramita sang istri seakan tak pernah padam. Di sela-sela rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pabrik bakso, ia selalu membentengi sang suami tercinta dengan doa-doa yang tulus. Hampir setiap pagi, Paramita selalu membuatkan kopi kesukaan Indra. Hingga saat suami berangkat bekerja, ia terus melangitkan doa-doa kepada Sang Maha Kuasa agar Indra bisa menggapai semua mimpinya. Di setiap salatnya, tak lupa ia selalu menyisipkan doa-doa baik untuk sang suami. Ia paham betul bahwa Indra sedang memikul amanah dan tanggung jawab besar dari Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki suamiku, lancarkanlah segala urusannya, sehatkanlah badannya. Semoga usaha kita terus berkembang dan kita juga mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Kabulkanlah doa ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pejuang langit yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita berkata apapun itu, mau itu baik ataupun buruk, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat, namanya Raqib Atid. Surat Qaf, Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada kalimat terucap dari mulut kita, ada malaikat Raqib mencatat baik atau Atid yang mencatat keburukan. Sehingga kalau bicara sang istri, biasakan mendoakan. Karena ada seorang istri, mohon maaf, ini saya sampaikan, pejuang langit yang dimuliakan Allah, ketika suami melakukan keburukan, dia buru-buru memvonis, disumpahin, dilaknat. Nah, hati-hati, kalau malaikat mengaminkan bahaya. Malaikat mengaminkan, hidup kita akan susah, sulit. Tapi kalau istri yang soleha, istri yang mulia, suami tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam kesalahan, dia mendoakan, ya Allah, beri hidayah suamiku. Pejuang Langit, ada kisah menarik yang membuat sang istri begitu menghormati Indra hingga saat ini. Saat kebangkrutan kedua, Indra tetap menjaga nama baik keluarga dengan berpura-pura bekerja di sebuah perusahaan. Indra khawatir sang istri akan dipandang sebelah mata oleh para tetangga karena punya suami seorang pengangguran. Maka setiap pagi Indra pamit kerja pada istrinya dengan memakai pakaian rapi. Meski sebenarnya ia hanya pergi untuk bekerja sebagai tukang ojek. Masya Allah. Sejak itu pula, Indra dan istrinya rutin mengamalkan sholat tahajud di sepertiga malam. Mereka sadar jika selama ini masih banyak kekurangan dalam ibadah. Setelah menyempurnakan sholat wajib dan mulai merutinkan berbagi kepada sesama, atas seizin Allah SWT, usaha bakso Kribo dengan konsep prasmanan ini diserbu pembeli dan menghasilkan omset puluhan juta setiap bulan. Alhamdulillah. Nah, Pejuang Langit, kalau pengen keinginan segera terwujud, rizki dan keberkahan mengalir deras, ada rahasia nih dari Ustadz Kashif. Catat deh dan langsung diamalkan. Ya, apa rahasia di balik doanya Paramita buat suaminya? Mungkin ada sebagian istri yang dia ingin mendoakan tapi nggak tahu cara berdoa. Apa kalimat doanya? Suatu saat datanglah Ali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, ala u'allimuka kalimat. In taquluhunna addallahu laka dain in kana misla jabal." Wahai Ali, mau nggak saya ajarin satu doa yang kalau kamu mengucapkan ini, berdoa dengan doa ini, Allah akan lunasin utang kamu
walaupun utang kamu sebesar gunung. Subhanallah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengajarkan kalimat doa ini. Maka para istri doa dengan doa ini untuk suaminya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Atau Allahumma kfi zawji. Allahumma kfi zawji. Ya Allah, cukupkanlah rizki suamiku. Wa aghni zawji, kayakan suamiku. Sehingga kalau udah cukup, sudah kaya, Allah menjauhkan kita dari yang haram. Nah, kalau dari Kang Iqbal sendiri, Kang Indra itu sosok seperti apa di mata para karyawan? Indra itu sosoknya yang baik banget sama karyawan, membantu ketika karyawan lagi susah, model dari keuangan dan lain-lainnya. Masya Allah. Katanya saya dengar dari yang lain, katanya tuh juga kalau lembur tuh di sini dikasih bonus ya? Bonus lebih dari besar lagi. Masya Allah, para karyawan di sini semuanya pada betah dan bersyukur bisa kerja di sini karena sosok Indra dan istri yang begitu hangat. Mereka sangat peduli nasib karyawannya. Dari jam 10 pagi hingga malam, pembelian datang tak kenal henti. Mereka datang dari berbagai daerah di Bogor dan Jakarta. Dalam sehari, puluhan kilogram bakso ludes terjual. Masya Allah. Tak disangka, pertolongan datang tepat pada waktunya. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat kekuatan doa istri, usaha bakso Kribo dengan konsep prasmanan ini diserbu pembeli dan menghasilkan omset puluhan juta setiap bulan. Masya Allah. Dari omset inilah, Indra berhasil melunasi utangnya sebanyak 400 juta ke bank hanya dalam waktu kurang dari setahun. Alhamdulillah, jika Allah sudah berkehendak, tak ada yang mustahil baginya. Tujuh langit, tentu semuanya tak semudah membalikkan tangan. Selama proses melunasi utang, Indra dan istri juga harus menghemat dan hidup sederhana. Meski punya omset puluhan juta setiap bulan, mereka tak pernah pergi liburan, tak juga membeli gengsi dan gaya hidup. Bahkan, hingga saat ini Indra masih warawiri belanja kebutuhan bakso hanya dengan motor lamanya. Meski dari omsetnya, ia mampu membeli sebuah mobil baru. Tak henti mengucap syukur, Indra dan Paramita tak pernah membayangkan kalau hutangnya akan lunas dalam waktu secepat ini. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang, waktunya saya menikmati sajian khas bakso Kribo dan es kelapa yang viral di media sosial. Pejuang Langit, semua keberhasilan yang Indra petik sekarang adalah buah kesabaran dan perjuangan yang tak kenal henti. Namun Indra tetap meyakini semua itu tak akan terwujud kecuali ketentuan langit melalui doa-doa istri tercintanya. Pejuang langit yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, istri adalah makhluk istimewa yang Allah berikan buat kita. Dan seorang istri pun kalau berdoa, ingin doanya dikabulkan, hatinya fokus ketika berdoa. Ambil air wudhu, tenang. Ambil air wudhu, tutup aurat, sholat 2 rakaat. Karena Allah itu senang ketika kita beribadah, baru pertolongan Allah turun kepada kita. Makanya lafaz ayatnya di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau ditolong Allah, persembahkan ibadah. Dan doa ini adalah ibadah. Ad-du'a ibadah. Doa itu ibadah. Suami berusaha, istri berdoa. Dikabulkan oleh Allah. Dimudahkan rezekinya. Tapi kalau suami berusaha, istri tidak berdoa, keberkahan Allah cabut. Allahumma hdi qalbah wa tahhir qalbah wahfaz farjah. Ya Allah, jaga kemaluan suami saya. Jaga hati suami saya. Jauhkan dia dari maksiat, jauhkan dia dari dosa. Semoga episode kali ini membuat kita sadar pentingnya doa istri kita agar kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman mau kuliah, saya memang agak sedikit rajin sholat duha waktu itu. Karena waktu di kampus saya banyak bergaul sama anak-anak LDK kayak gitulah. Iya. Rohis ya? Rohis lah. Jadi coba ya belajar gitu lah. Nggak tahu akhirnya terbuka sendiri. Nah dari situ saya percaya bahwa memang salah satu upaya saya untuk mendekatkan diri
kepada Allah selain yang 5 waktu, saya tambah dengan sholat duha sampai sekarang.